Sehat, alhamdulillah luar biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, minta tolong untuk dibimbing doa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi. Baik, kemarin terakhir materi sebelum hari ini Bu Aini kan kesini. Kalau nggak salah kita bahas soal ya? Iya, bahas soal. Nah, materi selanjutnya adalah yang kemarin selalu sudah dibiarkan saja kalian pelajari untuk dijadikan sebuah pembelajaran. Nah, materi ini adalah materi yang baru kita refresh. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Materi pokoknya ada yang tahu kalau teks ramah, teks ramah. Nah, ya teks ramah. Jadi disiapkan terlebih dahulu bukunya, dan ini buku tulisnya sampaian informasi ataupun ilmu pengetahuan. Tetapi teks ramah itu kadang-kala sering sama, atau kalian mungkin sering bingung antara kerja teks ramah atau orasi khotbah, ya kan? Nah, maka dari itu pelajaran selanjutnya adalah nanti Bu Aini di sistematika pembelajaran pada siang hari ini Bu Aini akan menampilkan 4 video. 4 video itu berbeda-beda durasinya dan berbeda jenisnya. Kalian tulis di buku kalian itu contohnya video 1 menurut kalian itu videonya berisikan tentang apa, kemudian pengertiannya apa, nanti Bu Aini catatkan. Habis itu pembahasannya tentang apa dan ruang lingkupnya tentang apa. Ditulis di buku aja, di buku. Ditulis di buku. Nanti Bu Aini koreksi satu-satu. Gitu ya. Nanti di bawah yang harus kalian tuliskan di kertas kalian adalah pengertiannya, ya ada 3. Jadi 4 video nanti kalian mencatat misalkan video pertama, dijelaskan tentang ini. Disclaimer untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mengadakan kuis di akhir. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan sangat. Nah, 3 pemenang kuis tercepat dan nanti yang bisa menjawab kuis dengan baik akan mendapatkan. Ditulis judulnya termasuk teks apa? Tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Banyak orang ingin bahagia, tapi tidak mengikuti jalur kebahagiaan. Itu persoalannya. Padahal rumus bahagia sederhana. Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Di bahagia itu sekarang banyak orang bikin video. Bahagia itu sederhana, minum teh. Kalau utang belum lunas gak bahagia juga. Orang kan minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi karena ditolak lamaran. Macam-macam. Ya, jadi ukuran kebahagiaan kalau diletakkan pada manusia itu nisbi, relatif sifatnya, relatif. Bagi sementara orang bahagia, bagi yang lainnya saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika Anda mengambil ukuran Allah, kata Allah, wattaqullah. Kalau Anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam apa pengertian Dari teks kan, misal ini teks pertama, contoh ya. Teks pertama itu mungkin kalian menganggap ini adalah pidato. Nah, pengertian dari pidato kalian tuliskan. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke 9 itu kan tulisnya multitasking. Oke, video siswa dari SMK Negeri 1 Garut untuk menyampaikan orasi kebangsaan dan tema peran siswa dalam beraktivitas pendidikan. Saudara-saudara, 112 tahun sudah Indonesia bangkit dari keterpurukan. 75 tahun berlalu dan raksasa berkibar bebas di bumi seperti ini.
Reformasi tiada henti. Namun, bagaimana dengan bentak edukasi? Apa yang ikut berlari? Bangkit, menerjang lagi informasi? Atau justru masih saja akan takut, hilang, dan punya hilang masa? Saudara-saudara, apakah ini yang disebut demokrasi? Ketika pendidikan di Indonesia dipandang sebelah mata, ketika anggapan bahwa banyaknya pemrograman orang, pelajar yang brutal, juga politisasi dan komersialisasi yang semakin membentang. Apakah bangsa kita atau kakak dari Raden Ajeng Kartini yang menjadi jurnalis kenamaan dunia sekaligus seorang poliglot yang menguasai lebih dari 30 bahasa? Siapa pula yang akan menjanjikan ide-ide cemerlang dari B.J. Habibie yang semua gagasannya diakui oleh dunia? Tentunya kita semua saudara-saudara, dan untuk mencapai titik itu diperlukan perjuangan juga pengorbanan yang sangat tinggi. Karena saya yakin kaum muda sekarang adalah orang-orang yang memiliki potensi juga pesona yang sangat besar. Jangan sampai kita terbuai oleh rasa kemalasan dan nyaman dengan tampilan kaum berbahan. Saudara-saudara, satu-satunya tonggak harapan bangsa ada di tangan kita. Kita semua, pelajar Indonesia, memiliki peran yang sangat amat penting bagi kebangkitan pendidikan Indonesia. Ini saatnya kita berjuang bersama, memberikan kontribusi nyata pada dunia. Ini saatnya kita mengoptimalkan potensi diri dan melancarkan aksi. Atas nama siswa Indonesia, mari berjuang bersama membawa kebangkitan pendidikan Indonesia pada kata yang benar-benar bangkit, bukan sekadar ejaan semata. Mari melangkah bersama menjadi generasi literasi yang mampu mengoptimalkan potensi diri demi membangun negeri. Satu. Tepuk tangan dulu dong. Oke, next ya. Banyak sekali. Pasti teman-teman kita yang sudah mengikuti jalur SBMPTN sangat mengenal bahwa sebenarnya jumlah informasi yang harus dihafal untuk menguasai tes-tes mata pelajaran itu begitu besar. Kita melihat juga pola-pola di sekolah-sekolah kita, di sekolah-sekolah menengah kita, bahwa banyak sekali guru terpaksa mendorong, tekan, mengejar penuntasan materi, dan dengan tekanan itu kurang menekankan pemahaman. Nah, UTBK, SBMPTN. Jadi tekanan itu benar-benar mendorong banyak sekali kita fokus, dan bahkan orang tuanya juga menekan guru-gurunya untuk mengimbulkan anak. Jadi apa hubungannya? Misalnya kita lakukan itu karena itu seleksi nasional berdasarkan tes sekarang tidak ada lagi tes, tidak ada lagi tes yang spesifik ke setiap anak. Ini akan diganti dan disederhanakan. Hanya ada satu tes skolastik yang baru agar wabah ini bisa kita batasi. Ibu Aini katakan ada teks apa aja? Menurut kalian videonya itu ada 4 jenisnya? Teks ceramah. Teks ceramah, baik. Nah. Setelah teks ceramah ada teks orasi. Habis orasi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anak. Nah, 8 tes itu setelah ditambahkan itu belum semua termasuk belum semua mencirikan 4 teks ini dan bedanya apa. Nanti setelah itu mari kita bahas secara bersama-sama. Mbak, ada berapa? Ya, coba tadi jawabannya silakan. Baik, siapa yang ketiga yang mendapatkan? Komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah itu berarti ada timbal balik antara si pembicara
Nancy pendengar. Ya. Oke, terima kasih. Next, ini solusinya. Kalau yang terlipat. Ya, ada lagi. Ya. Oke, kita lihat satu persatu dari khotbah dulu. Dia penjelasannya tentang penyampaian agama. Ya. Masih ada yang menganggap nggak kalau ceramah itu malah penyampaian agama? Salah. Khotbah yang khotbah itu yang khotbah. Penyampaian ilmu. Iya, semua agama. Cuma intinya khotbah itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan agama, penyampaian secara keagamaan, penyampaian agama. Tempatnya, dari tempatnya di tempat keagamaan khusus atau umum? Khusus. Kenapa bisa khusus? Ya, ini ada batas tertentu. Nah ini penyampaian informasi atau ilmu. Kemana? Karena khotbah itu penyampaian agama. Ada komunikasi dari khotbah. Mari kita khotbah. Kalian mendengarkan khotbah di masjid ataupun dimanapun kalian berada, di radio, di TV. Ada komunikasinya berapa? Kenapa bisa satu arah? Karena ada di khotbah audiens sama komunikasi yang memberikan. Kemudian kalau agama kalian bantah, apa aja kalian akan membantah? Ya. Kalau pidato, beda. Berarti ini khotbah itu cirinya adalah dia membahas tentang agama, kemudian tempatnya khusus dan dia itu hanya satu arah. Komunikasi yang dijalankan hanya satu arah. Yang kedua, kita beralih ke pidato. Apakah bersifat persuasif? Iya. Kenapa bisa bersifat persuasif? Persuasif itu apa? Nah, kemudian komunikasinya? Ya, kenapa satu arah? Yang ada audiens sama si Audiens sama yang bicara ada ya interaksi. Pidato di contoh video yang udah Ibu Ai ini tadi pidatonya termasuk yang mana? Dari Pak Jokowi. Ya, jadi itu termasuk pidato ya. Videonya Pak Jokowi. Yang khotbah itu tadi membahas tentang apa? Bahagia. Setelah itu kita ke orasi. Komunikasi satu arah. Ya. Kenapa orasi bisa dikatakan sebagai komunikasi satu arah? Tidak ada hubungan timbal balik. Tidak ada hubungan timbal balik. Si orator ditujukan ke audiens. Iya benar, satu arah. Apakah tempatnya fleksibel? Ya. Kenapa tempatnya? karena biasanya bersifat semangat terus kayak bergelora jadinya suka terserah gitu loh tempatnya di mana. Baik, contohnya gini. Coba kita logikakan kalau semisal orasi terus tempatnya fleksibel dimanapun. Contoh, ada demo tentang BBM harga naik, kemudian tempatnya fleksibel, terus kita mendemokannya di sepada di masjid. Tadi itu kan juga semuanya gimana? Pertama, yang tempat fleksibel berarti ceramah. iya, yang tempat fleksibel itu tuh ceramah. Kalau orasi itu tempatnya ya sesuai tema. Iya. Orasinya di jalan raya itu kan sasarannya berarti beda. Iya nggak? Terus sasarannya untuk orasi itu siapa? Tujuannya orasi itu siapa? Lingkupnya umum atau khusus? Khusus. Ya khusus. Karena khusus ya sesuai dengan apa yang akan dia orasikan. Jadi ya, orang berorasi bedanya orasi dengan pidato. Kalau pidato itu dilakukan di tempat yang formal, terus bahasanya lebih formal, lebih tertata, lebih baku, ilmiah
dan ada sifat untuk mengajak, tapi kayak santai gitu mengajaknya, enggak yang menggebu-gebu. Kayak tadi Pak Jokowi mengatakan kita harus tetap jaga kesehatan karena corona juga sudah mulai membaik lagi. Tapi bedanya dengan orasi adalah sikap atau pembawaan seseorang secara menggebu-gebu. Ya, dia kayak bener-bener si tujuan dari si orator ini menunjukkan kepada si pendengarnya bahwa kamu harus ngikutin aku gitu. Jadi komunikasinya juga satu arah dan si orator ini tidak mau dibantah. Paham? Kalau kalian pernah lihat demo tidak? Pernah lihat demo kan? Dan di demo itu si oratornya kan pasti bahasanya menggebu-gebu dan selalu diikuti oleh pengikutnya tanpa dibantah. Itu yang namanya orator. Sekarang kita ke ceramah. Kenapa ceramah bisa komunikasinya dua? Ya, dibaliknya karena siapa dan bagaimana proses dibaliknya. Misalkan ceramahnya punya siapa? Nadiem. Bukan, ya Nadiem. Pak Nadiem bicara tentang apa? Tentang perubahannya, ya kan? Komunikasinya dua arah. Kenapa kalian bisa tahu kalau komunikasinya di dua arah? Berdasarkan video tadi. Karena tadi kalian cuma lihat, kan kalian nggak merespon Pak Nadiem. Gimana ada berita tuh? Berita apa? Kayak ada yang komunikasi biasanya kalau di berita itu kan ada jadi apa? Yang beritanya bawa acara. Oh, membawa acara ya. Biasanya. Oh, di situ. Ada lagi yang berpendapat Karena itu nantinya ada sebuah pertanyaan apa kayak question box gitu yang nantinya akan dijawab oleh Pak Nadiem. Itu kan video yang ditujukan untuk anak-anak kelas 12 yang akan menggunakan SBMPTN. Setelah video itu diluncurkan itu nanti akan ada sebuah question box gitu. ya, itu kan bisa. Yang masnya juga bisa. Tapi mari kita melihat secara lebih nyata dalam video tadi. Di Pak Nadiem, kalian sadar nggak kalau itu lagi ada di Zoom? Iya kan? Di Zoom otomatis ada pesertanya kan? Ada partisipasinya. Partisipasinya siapa? Siswa-siswi ya enggak? Yang bekerja di bidang pendidikan ataupun yang di hal lain yang ingin mengetahui tentang informasi tentang PPK. Nah, kalau berdasarkan video yang tadi, mengapa ada hubungan arah timbal balik dua hubungan? Itu karena si partisipannya pasti bertanya kan ke Pak Nadiem, kenapa harus berubah? Kenapa tesnya hanya satu? Habis itu kenapa ilmu pengetahuan yang kita pelajari nggak dipakai lagi? Kita harus mempelajari hal yang baru dong. Itu kan pertanyaan yang akan ditanyakan partisipan kepada Pak Nadiem. Jadinya itu arah komunikasinya dua arah. Tempatnya fleksibel. Siapa yang bisa mengatakan kenapa ceramah tempatnya fleksibel? Bisa di mana aja. Kalau penyampaian informasi bisa di mana saja ya. Penyampaian informasi atau ilmu pengetahuan itu bisa disampaikan di mana saja. Pada intinya berarti kalau bisa disampaikan di mana saja, yang berhak melakukan ceramah itu siapa? Kan dia menyampaikan informasi. Kita nggak boleh sembarang. Semua orang boleh menyampaikan. Ya, semua orang boleh menyampaikan, tapi orang itu harus apa? Ahli dalam bidangnya. Ya, jadi yang pokok inti dari ceramah itu disampaikan oleh paham ya perbedaannya? Ada 4. Berarti ceramah pengertiannya bisa diulang. Pengertian di ceramah Pak. Iya. Pertama yaitu teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau kepentingan. Oke, baik. Nah, habis itu komunikasinya ada? Komunikasi ceramah ada? Tempatnya fleksibel dan disampaikan oleh para ahli. Paham ya? Dan keempat, di teks ini kayak penyampaian informasi, ada ceramah, orasi, pidato, dan khotbah. Mereka tuh sama-sama penyampaian informasi, tetapi berbeda caranya, ya enggak? Berbeda tujuannya. Jadi jangan paham. Jangan salah, kalau khotbah itu agama, ingat khotbah itu yang berhubungan dengan agama. Pidato itu persuasif dan satu arah, kegiatannya formal, kayak membuka acara kayak gitu juga pidato. Nah, orasi ini mengajak yang benar-benar menggebu-gebu. Kalau misal ada suatu kebijakan pemerintah yang salah, kemudian dia akhirnya mengorasikan apa yang ada di pikirannya. Itu orasi khusus. Ceramah itu yang akan kita bahas sekarang.
menyampaikan informasi berdasarkan data dan disampaikan oleh para ahlinya. Begitu ya. Komunikasinya dua arah. Paham? Coba dipahami ya. Ini dicatat sudah. Nanti bukunya Ibu Aini koreksi. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Yang mendapatkan unsur kebahasaan. Ya itu kayak itu kebahasaan, harusnya kebahasaan. Ya, nomor 4. Baik, terima kasih atas bantuannya. Kita beralih ke struktur. Ini dicatat ya, karena nanti bukunya mau Ibu ini koreksi. Pendahuluan. Siapa yang mendapat pendahuluan? Yang mendapatkan pendahuluan. Isinya apa Mbak di pendahuluan? Menurut Mbaknya? Pengenalan isu, kemudian habis itu apa? Pengenalan masalah, berarti permasalahan yang akan dibahas. Ada lagi Mbak? Pandangan pembicara. Iya. Pandangan pembicara. Terima kasih. Yang mendapatkan isi. Yang mendapatkan isi. Apa aja? Diisi ada apa? Rangkaian argumen. Kemudian rangkaian argumennya berisi tentang fakta. Yang mendapatkan penutup? Ya, apa? Penegasan kembali atas pernyataan. Setelah itu bisa ada lagi? Mana sih penutup saya? Oh iya, apa lagi? Simpulan. Ini ya, ini dicatat ya dan dipahami. Plot bagiannya itu membahas tentang apa? Di pendahuluan, teks ceramah itu membahas tentang informasi yang aktual. Artinya adalah sesuatu hal yang sedang dibicarakan, aktual, sedang sangat dibicarakan. Gitu ya. Kemudian isinya permasalahannya itu juga faktual. Berarti faktual itu masuk ke sini. Tulis di awal, tapi dia juga harus reset biar teksnya tetap terpercaya. Di penutup ada penegasan kembali dan kesimpulan. Penegasan kembali berarti kalimat induk di setiap paragraf di atas kalian ambil satu-satu, ditulis lagi, paham? Tanpa penjelasannya. Dan simpulan setelah kalian membaca, simpulannya apa? Simpulan tuh kayak gini. Contohnya Ani dan Ari sekolah di SMA 2 Magelang dan dia mendapatkan prestasi sama sekali. Simpulannya Ani dan Ari adalah orang yang berprestasi, orang yang nah, paham? Ya Allah. Kata ganti tunggal. Contohnya siapa yang mendapatkan? Ini Siapa tadi nomor 1 kata ganti tunggal? kata gaji orang tunggal. Contohnya apa? Kata ganti orang tunggal. Aku Terus aku saya. Yang mendapat, makasih ya Mas. Yang mendapatkan kata teknis apa pengertian teknis? Istilah Apa? istilah Iya. Topik istilah. Istilah topik itu contohnya. Kalian sekarang ada di dunia apa? Ini yang kalian lakukan. Tipu-tipu. Bukan di dunia. Ini kalian sedang menempuh apa? Kalian sedang menempuh pendidikan. Jadi kalian ada di dunia. Nah, kata teknis yang ada di dunia pendidikan contohnya ada guru, siswa, kurikulum, silabus, RPP atau RPP tidak? Apa? Nah itu. Terus kalau
ada suntikan, UGD, rumah sakit dan lain hal. Yang mendapatkan kata sebab apa namanya? Maka sebab karena yang akibatnya oleh karena itu. Kata kerja mental, siapa yang mendapatkan? Ya apa? Iya. Menyentuh segi khawatir. Kata kerja mental itu apa mbak? Dan digunakan untuk Merespon. Kata kerja mental itu sama dengan kata kerja. Kalau kata kerja yang bedakan fisik, namanya apa? Tindakan fisik. Material. Jadi kalau kata kerja mental non fisik, kata kerja kata kerja persuasif, siapa yang mendapatkan? Ya, apa aja Mbak? contohnya seperti adalah sebaiknya perlu harus Jangan lupa dicatat ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, dicatat dulu. Waktunya cuma 2. Gimana ini gape ini? Iya, dibaca biar sekolah. Aduh, aku tak tahu warnanya. Ceramah gini. Ya langsung. Ini kita kerja bareng. Kan kita solid. Iya, benar. Beres ya? Ya. Siap. Siapa tuh? Masih awal. Aduh. Ini kan ini apa satu arah maksudnya? Nih, next yang mendengarnya hanya dari kalangan atau kelompok tertentu. Kalangan atau kelompok tertentu. Apa lagi? Iklan. Wah, edan siapa itu? Mau guys, mau guys. Tingkah laku. Siapa lagi nih?
Soal ya guys. Ini kalau sampai salah kebangetan sih. Masa dia jawab biru sama merah. Lanjut pertanyaan terakhir. Diam-diam mengeri. Apa ayo? Sekarang kita masuk ke bagian penutup pembelajaran. Selama 2 jam tadi belakang kita telah belajar teks ceramah, pengertian teks ceramah. Mas ya mas, pengertian teks ceramah. Pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah teks. Kamu tuh punya buku loh padahal. Bukunya dilengkapi ya nanti Mbak ini. Oke, penyampaian informasi dan apa? Petunjuk-petunjuk. Oke, penyampaian informasi atau petunjuk-petunjuk yang dilakukan oleh seseorang yang arah komunikasi ceramah berapa arah? 2 arah. Umum atau khusus? Struktur dari teks ceramah. Di pendahuluan ada apa? Yang kedua, isinya. Kenapa ceramah harus fakta? Harus argumennya berupa fakta. Karena dilakukan oleh para ahli. Ya, jadi ilmunya harus benar dan aktual. Yang ketiga, penutup ada apa? Bedanya penegasan kembali dengan simpulan. Kalau penegasan apa? Nah, jadi kalau penegasan kembali di setiap paragraf yang sudah di pendahuluan tadi sih kalian ambil di pokoknya itu penegasan kembali tanpa perlu penjelasannya. Kalau simpulan itu menyimpulkan dari sesuatu hal peristiwa begitu ya. Untuk kebahasaannya ada berapa untuk kebahasaannya? 5 apa aja? Cukup sekian ya. Terima kasih atas pembelajarannya di siang hari ini. Semoga ilmu yang ini dan kalian sama-sama kita belajar dapat diterapkan di kehidupan selanjutnya. Dapat diterapkan dalam kehidupan
apabila kita dua ini ada salah kata ataupun hal yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Bukunya bisa dikumpulkan. Bentar, belum raku. Ayo, udah belum. Makanya Ya udah, bisa ditarik ke depan. bentar, Kak. Iya. Kan Iya, bisa. Udah mau Bapak ganti ya. Sudah,